Hola bestinya Ketani, Besti kembali ramai pasca kedatangannya ke PMJ bersama Panda. Doktif yang diduga murka karena Sela Sofia nggak ngaku kalau kedatangannya atas panggilan dari laporannya Besti. Gak cuma itu aja, Doktif yang diduga sebelumnya kerap disebut Dokpeng oleh Panda juga diduga membongkar kepanikan lawannya tersebut serta meminta Panda supaya bosnya mau lepas masker katanya. Lantaran menurut Doktif saat dulu pernah bertemu SS aslinya mukanya gak halus cenah. Duh, terlebih Doktif yang menduga SS dan Panda tengah panik ini juga seraya mengingatkan kasus persekusi yang tetap jalan dan diduga bisa membuat keduanya jadi tersangka Besti. Kan mereka kan begitu, ngeles mulu. Udahlah, kalau ngeladenin omongan mereka mah gak ada yang ini. Hadepin gitu loh, hadepin jurnalis nih, wartawan tuh hadepin, bukan kabur-kaburan. Kayak Doktif nih loh, kalau ada jurnalis wartawan ditemuin, ada yang mau nanya dijawab, bukan kabur, beraninya cuma di medsos bikin konten. Kayak Doktif ini langsung berani face to face ngadepin wartawan, ngadepin para kalian nih. Jadi ya kan panik, iya itu orang panik itu kayak begitu guys. Kalau Doktif panik dari mana? Doktif temuin wartawannya, Doktif ajakin ngobrol, ayo mau ngomong apa, ayo mau nanya apa. Cuman gara-gara pakai cadar dibilang panik. Nah, kan nggak make sense, panik itu kabur. Ya ditanyain sama wartawan nggak jawab. Contohnya apa? SS, Panda nggak jawab. Kenapa? Itu panik. Nanti paling bikin kontennya di VT. Nah itu kelakuan para apa sih ngomong pengecut emang kelakuannya begitu. Si Panda lagi nunggu di situ tuh, lagi nungguin bosnya itu sambil ketar-ketir dia, apa yang terjadi dengan bosku ya gitu. Oh tadi udah pulang dia, udah selesai. Oh udah keluar, udah selesai. Terus dia gimana? Gak diwawancara? Lo udah pulang? Oh udah pulang, udah keluar lewat belakang ya kan, lari kan, lari. Udah kalau udah naik sidik mah udah guys, udah naik sidiknya udah lama. Lagi happy kan? Tapi ada yang nggak ngaku pas ditanya, kamu datang ke sini laporan Doktif bukan? Ya, terus ada manusia kayak gitu Mambel, udah jelas-jelas itu datang laporan Doktif, kok masih bisa ngeles sih? Terus Mambel, ngapain datang ke sana? siapa yang manggil? Ngapain lebih sana? Mau apa? Dipanggil Tuhan, kalau dipanggil Tuhan mah nggak ke Polda. Gabut ya dianya, kali gabut makanya dia datang ke Polda gabut. Terus manggil siapa? Bingung, kaget beneran pada saat dia jawab bukan. Sebentar. Kok bisa ya di kondisi kayak gitu pun dia yang namanya ular mau ganti sisik kesekian kali tetap ular. Tetap ular. Ya Mau ganti ular, tetap mau ganti kulit 1000 kali ya tetap jadi ular. Itu udah sering ku bilang. Panda sekarang mingkem. Iya karena bingung dia mau ngomong mau ngebelain bosnya kayak apa ya. Yang disampaikan Doktif ini fakta semua loh. Utang bener. Iya kan? Terus produknya overclaim bener, produk bos gue overclaim. Terus persekusi, gue juga ngebantuin bos gue persekusi ya. Gitu. Bingung dia mau ngebelain dari mana. Paling bisanya cuma penggiringan opini, ngata-ngatain Dokpeng, ngata-ngatain gitu kan. Padahal bosnya sendiri lepas masker nggak berani mempertontonkan keindahan kulitnya Rahma Ina. Kenapa sih Rahma Ina? Coba dah Doti mau ngomong Rahma Ina. Kamu kalau ke Mpok Lela lepas masker ya, kan kamu kan jualan skincare. Ya kan, kamu tunjukkan kulit kamu. Itu biar jadi konsumen tuh percaya bahwa kulit kamu itu mulus, nggak ngelupas, nggak merah. Itu karena kan yang Doktif lihat kan geradakan kulitnya. Yang Doktif lihat ya, pandangannya Doktif ya. Doktif ngeliatnya kulit kamu tuh merah-merah terus geradakan. Gitu, tapi babu kamu ngatain mukanya Doktif bopeng. Kemarin itu pada saat persekusi nggak ngacak muka bosnya kayak apa. Gitu. Ya, Sela Sofia memang saat kedatangannya ke Polda Metro Jaya baru-baru ini memang sempat membantah kalau kedatangannya tersebut terkait laporan Doktif. Terlebih saat digeruduk awak media, Sela menyebut kalau sudah naik sidik, tapi nggak nyebutin yang naik sidik itu kasus apa. Karena seraya seperti buru-buru masuk mobilnya, Besti. Kak Sela ada apa?
apa nih mungkin hari ini kesini Kak Sela dikit aja Kak Sela. Ada apa sih kapan? Kak dikit Kak. Agenda hari ini apa nih Kak? Paman? Terkait dokter bukan Kak gimana? Terkait laporan dokter Kakak. Kak Sela sedikit Kak Sela, mungkin sedikit. Kak Sela sedikit Kak Sela. Mungkin hari ini apa sih agendanya Kak Sela? Soalnya tadi seperti apa? Lancar, alhamdulillah ada semuanya. Ada pengembangan apa sih Kak Sela? Nggak ada perkembangan apa-apa sih. Terkait apa Kak? Pengembangannya kemarin atau seperti apa Kak? Pengembangan apa itu? Kasus yang kemarin atau seperti apa Kak? Insya Allah lancar-lancar aja sih, nggak ada halangan apapun. Alhamdulillah. Nggak ada halangan apapun, alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Ini udah proses naik sidik panggilan pertama, alhamdulillah kita kooperatif, kita datang. Alhamdulillah lancar ya, minta doanya semuanya. Mungkin tadi dia di dalam kayak gimana sih Kak Sela? Mungkin tadi ada berapa pertanyaan Kak? Ada berapa ya tadi ya? Makasih banyak ya Kak. Ada berapa pertanyaan Kak Sela? Berapa jam Kak diperiksa tadi Kak? Kurang lebih berapa pertanyaan Kak Sela Kak Panda? Kira tadi kira-kira ada berapa pertanyaan Kak? Aku lupa dari berapa pertanyaan. Tapi so far Sudah lancar, naik Kak. sidik atau seperti apa Kak? Aduh, awas jepit sayang. Sudah naik sidik Ya, atau ya. Kak? Makasih banyak sayang. Dadah. Nah, kesan buru-buru yang terlihat dari Sela Saukiah saat selesai dari Polda Metro Jaya sepertinya juga jadi sorotan Miss Gosip loh. Dan diduga juga disindir selebgram Galih dalam akun TikToknya. Kalau Miss Gosip menduga tak banyak bicaranya Sela saat digeruduk awak media lantaran diduga sudah jadi tersangka. Beda dengan Galih yang diduga menyindir terkait dugaan video berbagi SS yang viral. Namun ternyata diduga masih memiliki hutang yang belum dibayar kepada orang lain. Nah, setali tiga uang dengan Doktif yang juga membahas perihal hutang yang diduga dimiliki Sela Saukiah, mulai dari puluhan hingga ratusan juta, Besti. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Hari ini Sela Saukiah terlihat mendatangi Polda Metro Jaya guna untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus persekusi yang telah dilaporkan oleh dokter detektif. Meskipun Sela Saukiah terlihat tergesa-gesa mendatangi Polda Metro Jaya hingga dirinya pun tidak sempat mengeluarkan statement apapun. Apakah yang ingin ditutupi oleh Sela Saukiah? Apakah ini pertanda bahwa Sela Saukiah sudah ditetapkan menjadi tersangka? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Sela Saukiah saat ini seolah-olah ingin menutupi kasus persekusi ini? Bukankah Sela Saukiah menantang dokter detektif untuk membuat laporan dalam kasus persekusi ini? Ternyata Sela Saukiah jago keroyokan. Wadidaw, meledak nggak tuh? Panggilan kepada Doktif. Doktif gimana sih ular itu ya yang sok-sok konten berbagi, ternyata dia punya utang yang belum dibayar yang senilai 30 juta di agensi. Sampai yang gimana yang punya agensi itu capek menagih, ngejar-ngejar terus. Rela bersih nama dengan berbagi tapi hutang belum dibayar. Kayak mana itu konsepnya? Doktif komen dong di bawah, ada utang lagi yang hampir 400 juta itu Dok. Utang apa sih Doktif? Sedekahnya pencitraan. Nah itu mah Doktif nggak mau ngomong ya guys ya, karena kan yang tahu hati orang cuma dia sama Allah. Tapi Doktif sebagai seorang muslim nasehatin ya, dia mau pencitraan atau enggak terserah dia, tapi jangan dipertontonkan. Ya itu bikin jengkel orang yang punya piutang sama dia. Akhirnya kebongkar lah. Gitu, 400 juta utang rumah, utang lift. Oke lah, masih terlalu tinggi lah 400 juta. Doktif nggak tagih-tagih. Yang 30 juta ini kebangetan. Agensi yang minta tolong dibayar. Dan Doktif berharap kamu cepatan bayar. Cuma 30 juta aja. Jangan makan tuh mujarnya bilang, kalau gitu Doktif bayarin. Lo yang tukang flexing siapa? Kan Doktif nggak flexing. Yang punya flexing yang putri-putrian siapa? Kan dia. Masa 30 juta nggak sanggup? Kalau Doktif kan mobilnya Agia. Tapi bayar pajak, nggak kayak Suneo. Bayar Rolls Royce nggak bayar pajak. Itu, ya kan?
Nah Besti, sementara itu baik Sheila Shaukia sendiri yang kini justru lagi ramai di sosial media dengan kedatangannya baru-baru ini ke PMJ, terlihat kayak gak mau ambil pusing dengan suara-suara tentang dirinya dan memilih aktif berjualan di sosial media. Dan dari video yang beredar di sosial media, terlihat warganet tak hanya mempertanyakan dugaan kualitas produknya, tapi juga ada yang mempertanyakan perihal dugaan status tersangkanya saat ia berjualan Besti. Di sisi lain, kalau bahas jualan sendiri nih Besti, Emma Waroka diduga juga nyindir jualan SS. Hal tersebut diduga dari unggahan di akun TikToknya, di mana dalam videonya Emma memberikan caption dalam videonya berupa pernyataan dugaan tentang dugaan jualan SS. Kejut-kejut 120.000 satu, aku kasih kejut-kejut tapi waktunya hanya kok 50 detik, 15 detik Mbak. 50.000 3 Mbak ya. Itu kejut-kejut itu bukan harga, itu bagi-bagi produk. Ini mah kas-kas ya, Oke. Bun. Ya, kejut-kejut Bismillahirrahmanirrahim ya Mbak. 5, 4, 3, 2, 10 detik. Alhamdulillah 10 detik. Siapa cepat di hadapan 10 detik. Yap Besti, kita tunggu aja nanti secara meskipun Doktif bilang kedatangan SS itu adalah panggilan atas laporannya, tapi Sheila belum mengatakannya secara langsung. Cuma bilang kooperatif dan sudah naik sidik. Jadi kita lihat perkembangannya aja. Apakah benar itu kasus atas laporan Doktif atau justru yang lain Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.